Haleluya. Saat ini saya akan memberikan satu inspirasi kehidupan tentang moral umat manusia di zaman sekarang ini. Suatu ketika ada hantu melepaskan kerbau yang diikat oleh tuannya. Ketika tali itu dilepaskan, maka kerbau itu pergi ke rumah seorang petani, dan semua tanaman-tanaman yang ada di kebunnya habis dimakan oleh kerbau itu. Lalu istri petani ini melihat kejadian itu, dia ambil senjatanya, dia tembak kerbau itu, lalu kerbau itu mati. Melihat kejadian itu, kerbaunya mati, si pemilik kerbau ini sedih. Dia sedih, dia marah. Lalu dia pergi ambil senjata. Lalu istri petani tadi dia tembak, lalu mati. Melihat kejadian itu, suami daripada ibu yang sudah mati ini tadi, dia ambil sabit atau klurit, dia datangi si empunya kerbau itu, lalu dia tebas, dia bunuh, dan mati. Melihat kejadian itu, istrinya si empunya kerbau tadi bersama dengan anaknya, dia marah. Lalu ibu dan anak ini pergi membakar rumah petani itu. Habis jadi abu. Lalu petani ini melihat rumahnya sudah tinggal abu. Tidak lama kemudian dia sadar. Dia sadar dia sudah bersalah. Lalu dia pergi menjumpai hantu itu. Mengapa kau bunuh semuanya mereka? Mengapa kau lakukan semuanya kejadian ini? Lalu hantu itu bilang, bukan saya yang melakukan pembunuhan ini. Bukan saya yang bikin semua kejadian ini. Tetapi kalian semuanya lah yang melepaskan iblis dari hati kalian. Sehingga kalian baku bunuh. Saudaraku, ini sering terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan saudaraku berpikir bahwa media sosial itu adalah sahabat. Tetapi media sosial ini bisa menjadi hantu yang melepaskan kerbau setiap hari. Ya, saya mau berkata, media sosial atau handphone itu bisa menjadi hantu yang melepaskan kerbau setiap hari. Makanya jangan salah, jangan heran. Banyak orang di media sosial berkelahi, memaki, mempermalukan diri sendiri, cerita gosip, cerita hoax, nggak dibaca dengan baik-baik langsung share, nggak dinonton sampai selesai videonya langsung di-share. Itu adalah kerbau-kerbau yang dilepaskan. Atau itu adalah iblis-iblis yang dilepaskan dari kehidupan pribadi orang-orang tersebut. Maka dari itu saudaraku, mari pergunakan handphonemu dengan baik-baik. Dia bisa menjadi kawan, dia bisa menjadi lawan. Ketika engkau mempergunakannya untuk hal yang baik, maka handphone itu menjadi kawan. Tetapi jika engkau mempergunakannya untuk hal yang tidak baik, maka dia menjadi lawanmu. Engkau salah ketik, bisa terjerat dengan hukum. Maka dari itu, handphone yang ada di tangan saudaraku, pergunakanlah untuk memotivasi, untuk memajukan, untuk memberkati orang-orang.
Satu kata firman Tuhan yang saudaraku buat status di sana. Beribu-ribu orang yang membacanya. Di antara mereka yang membacanya pasti ada yang terberkati dengan status saudaraku. Maka dari itu, jangan pernah ada iblis atau kerbau di dalam hati kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.